Halo, jadi di sini kita bahas FIFA World Cup. Mantan negara John Hetman kini bermain melawan Bosnia Herzegovina. Permainan Kanada sangat menarik. Ini warisan dari John Hetman ya. Ia menelurkan pemain-pemain berbakat seperti Alphonso Davies yang di klub Eropa dan Jonathan David tadi juga bermain sangat bagus sekali ya, memberikan impact kepada tim. Permainan Kanada indah sekali, sangat enak ditonton, umpan kaki ke kaki dengan ritme yang sangat tinggi. Namun Bosnia berhasil mencuri gol pertama, memanfaatkan bola mati, cepakan pojok, memanfaatkan keunggulan postur mereka juga. Sama halnya kemarin Ceko, lagi-lagi yang bermain warna merah harus melawan tim dengan tinggi-tinggi. Tapi salut kepada mentalitas Kanada. Walaupun gagal di penyelesaian akhir, mereka tidak frustasi, terus mencoba, dan akhirnya 10 menit di akhir pertandingan peluang itu hadir dan terjadilah gol. Proses golnya juga sangat rumit, di mana nomor 9 di sana penyerang Kanada harus mengontrol bola yang sangat liar, namun itu bisa dilesahkan ke kiri gawang Serbia. Maksud saya Bosnia. Dan ya, Edin Dzeko layak mewakili ketika itu playoff menyingkirkan Italia. Memang kuat sekali pertahanan tim ini. Sang tuan rumah juga hanya mampu mendapatkan hasil imbang. Sayang, peluang-peluangnya banyak berakhir tidak gol. Padahal banyak sekali Kanada ini peluangnya. Semoga saja permainan Indonesia kayak Kanada ini dan melebihi ya. Terlihat jelas ciri khas umpan-umpan dengan ritme tinggi itu menyulitkan sekali lawan. Game kedua United States, Mauro Pochettino, sang pelatih yang malang melintang di Inggris, menukangi tim-tim besar. Tottenham Hotspur ia membawa ke final Liga Champions waktu itu, dan menukangi Chelsea juga, mampu membantu Cole Palmer ke dalam performa terbaiknya lewat polesan Mauro Pochettino. Dan di sini juga
Pochettino mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Pulisic. Jelas sekali pergerakan tanpa bola dan ketika menguasai bola Pulisic ini kita melihat bagaikan ia di panggung menari-nari melewati 1-2 pemain sehingga tidak bosan melihat pergerakan, dan 2 gol terbukti hasil dari build up dia, peran dia di lapangan. Christian Pulisic, walaupun Milan kurang bagus di musim ini, tapi ia di USA di bawah tangan dinginnya Mauro Pochettino mampu mengeluarkan potensi terbaiknya, beda sekali, sehingga Paraguay tidak semegah ketika ia merayakan keberangkatannya ke FIFA World Cup waktu itu. Sangat megah sekali di Paraguay kalau ini lihat saja, tapi permainannya tidak semegah itu. Ya dicukur habis dengan 1 babak 3-0 sehingga Mauro Pochettino mengamankan Pulisic di babak kedua. Ini aset terbaik dia. Paraguay mampu untuk melawan hanya dengan 1 gol saja, dan itu juga dibalas dengan pemain 7-nya USA ya, yang masuk di babak kedua setelah menghabiskan waktu dengan possession ball, tapi ia melihat celah, ketenangan mengeksekusi dengan tendangan yang khas Trapela yang biasanya digunakan oleh Quaresma itu. Luka Modric, indah sekali dari Reina, modal besar buat USA. Nah, mungkin besok baru pertandingan yang agak menarik ya, ketika Maroko dan Brazil bertemu. Kebanyakan tim-tim belum ada yang partai neraka. Kita selingi dulu ke berita transfer update, di mana Arsenal nampaknya akan meremajakan dulu skuadnya. Ada pemain potensial dari klub Brugge, yaitu Christos Solic ya. Pemain ini sangat potensial, banyak klub-klub juga kemampuannya ia dengan assist dan golnya sangat bagus sekali, skill individu yang dia miliki, dan dia memilih menunggu pinangan Arsenal, dan menurut kabar tidak akan lama lagi ini akan diresmikan. Arsenal juga dengan serius ingin memboyong pemain Inggris potensial, label timnas Morgan Rogers. Kemungkinan besar ia akan berlabuh di sini.
ketika melihat EJ di tahun kemarin gabung di Arsenal, yang dimana posisi itu Odegaard tidak tergantikan, tapi adanya EJ di situ ada tantangan ya. Jadi diperebutkan posisi itu, walaupun Odegaard ini ada cedera, Arsenal tidak susah payah lagi untuk pengganti peran gelandang serang di sana. Kali ini Morgan Rogers kemungkinan besar mengisi sayap kiri Arsenal, di mana tahun kemarin ketika menjuari Liga, Trossard kurang memberikan masukan yang signifikan. Kadang angin-anginan, kadang bagus, naik turun. Kalau Morgan Rogers, ia dalam peak terbaiknya bersama Unai Emery, mampu menjuarai Europa League. Itu ada pencapaian statement dia bahwa ia mampu bermain dominan atau stabil. Dan mengagetkan lagi, bukan hanya Morgan Rogers, bek kiri juga Calafiori, ia menolak pinangan Jose Mourinho Real Madrid. Dengan Jose Mourinho ini sangat menyukai tipikal permainan Italia, mana gaya Catenaccio yang sangat lugas ini disukai oleh Mourinho, tapi ia malah ingin bersaing untuk mendapatkan tempat di sisi kiri, bersaing dengan NKP. Padahal di tahun kemarin Arteta sering sekali mencadangkan Calafiori, kalah oleh NKP. Tapi di tahun ini ya ingin terus bersaing mendapatkan posisi inti. Arsenal di tahun-tahun ini menjadi di atas angin. Mereka mempunyai modal segalanya, telah finalis dan juara di Liga. Secara keuangan ini membuat mereka berani bersaing di market ya. Ketika Barcelona mengincar Alvarez, ia juga masuk. Ketika Munchen mengincar Cruyff Junior dari Bournemouth, Arsenal juga ikut meramaikan perebutan itu. Mungkin demikian dulu ya pembahasan untuk kali ini. Kita lihat lagi World Cup di hari ketiga. Ada pertandingan menarik, Maroko yang tahun kemarin mempunyai permainan yang berkesan, mengeluarkan Portugal waktu itu. Kali ini akan menantang Carlo Ancelotti, Brazil. Sangat menarik.